Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Gigi Widodo dan teman saya Widya Wijayaningsih dengan NIM 361955401049 dan teman saya Dewi Salvian Ramadhani 3619554010. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu adalah Securing File Transfer Protocol atau SFTP Server and SSH for Remote Administration pada mata kuliah Server Administration. Next. Next. Oke, untuk yang pertama adalah overview. Oke, FTP atau File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam application layer yang merupakan standar untuk transferan berkas file komputer antar mesin-mesin. Dalam membuat internet network, sebuah server FTP diakses dengan menggunakan Universal Resource Identifier atau URI dengan menggunakan format FTP dua nama server. Klien FTP dapat mengakses server FTP dengan membuka URI tersebut. Next. Kemudian cara kerja protokol FTP yaitu menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau TCP untuk komunikasi data antara klien dan server. Sehingga di antara kedua komponen tersebut akan dibuatlah sebuah sesi komunikasi sebelum transfer data dimulai. Sebelum membuat koneksi, port TCP port nomor 21 di sisi server akan mendengarkan percobaan koneksi dari sebuah klien FTP dan kemudian akan digunakan sebagai port pengatur atau control port untuk yang pertama membuat sebuah koneksi antara klien dan server, yang kedua mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah perintah kepada server, dan juga yang ketiga mengembalikan respons server ke perintah tersebut. Sekali koneksi kontrol telah dibuat, maka server akan mulai membuka port TCP nomor 20 untuk membentuk sebuah koneksi baru dengan klien untuk mentransfer data aktual yang sedang dipertukarkan saat melakukan pengunduhan dan pengunggahan. SFTP (Securing File Transfer Protocol) adalah sebuah aman dari perintah atau program FTP. Sementara FTP mentransfer seluruh transmisi dalam teks biasa yang bertentangan dengan kebijakan keamanan dan membuatnya rentan. SFTP membuat seluruh transmisi dienkripsi, termasuk informasi autentikasi. SFTP menggunakan SSH, V2, dan seterusnya TCP/22 untuk menyediakan transfer file aman. Jika SFTP dibandingkan dengan SGP, SGP memungkinkan berbagai operasi pada file jarak jauh seperti mengubah izin kepemilikan, menghapus file, melanjutkan pengunduhan, dan lain-lain. SFTP direkomendasikan ketika kami tidak ingin memberi pengguna sales, tetapi masih menginginkan keamanan SSL untuk mentransfer file. Next. Do practice. Oke, untuk yang pertama adalah A. Install VSTPD atau mungkin bisa menggunakan sudo apt install update. Sudo apt get update berfungsi memperbarui daftar paket yang ada pada sistem. Next. 2. Sudo apt install svsptbd. Please install Daemon Very Secure FTP atau VSVTPD. Sudo get install VSTPD berfungsi untuk melakukan install VSVTPD. Kemudian yang B yaitu prosedur global. Seperti apa itu install QVE.
please install ulang. Itu berfungsi untuk install unauthenticated firmware yang digunakan untuk mengelola aturan-aturan. Ini juga yaitu situs USA Allow 20/TCP, di mana berfungsi untuk mengizinkan koneksi TCP dengan protokol TCP port 20. Allow 21/TCP berfungsi untuk mengizinkan koneksi dengan protokol TCP port 21. Kemudian sudo utility allow 40.000 50.000/TCP yaitu untuk membuka port atau ring area port mulai 40.000 sampai 50.000. Untuk allow 990/TCP yang berfungsi untuk mengizinkan koneksi TCP dengan protokol TCP port 990. Kemudian yang keenam yaitu sudo utility enable yang mana berfungsi untuk mengaktifkan utility pada saat setting utility. Yang ketujuh yaitu sudo apt install SSH yang mana untuk menginstal SSH. Kemudian yang kedelapan yaitu sudo utility allow open SSH/open SSH yang berfungsi untuk mengizinkan SSH menggunakan URL. Kemudian yang ke-9 yaitu sudo SDUPV berfungsi untuk mengaktifkan URL. Kemudian yang ke-10 yaitu UTP status yang berfungsi memeriksa status URL. Oke, C. Create FTP user. Yang pertama adalah sudo add user FTP user. Please create FTP user. Sudo add user FTP user berfungsi membuat atau menambahkan user FTP yang baru. Next. 2. Sudo mkdir garing home garing FTP user garing FTP. Sudo mkdir garing home garing FTP user garing FTP berfungsi membuat FTP. Yang ketiga adalah sudo chown nobody. Jadi 2 no group garing home garing FTP user garing FTP. Sudo chown nobody berfungsi untuk membuat kepemilikan. 4. chmod a sampai w garing home garing FTP user garing FTP. Sudo chmod a sampai w garing home FTP user FTP berfungsi izin menulis. Next. 5. Sudo mkdir home FTP user garing files. Sudo mkdir garing home garing FTP user garing FTP garing files berfungsi membuat folder files pada folder FTP. Sudo chown FTP user jadi 2 FTP user garing home garing FTP user garing FTP garing files. Sudo chown FTP user jadi 2 FTP user garing home garing FTP user garing FTP garing files berfungsi menentukan kepemilikan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu HTTP server configuration. Yang pertama yaitu security/http/http.com, di mana berfungsi untuk melakukan verifikasi pada selain http.com. Kemudian yang kedua yaitu http://https/http.com/http.com.org. Kemudian yang ketiga memindahkan user ke http.com ke dalam http.com.org. Kemudian yang ketiga yaitu http://http.com. Berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada file http.com. Kemudian sudo systematic system ctl restart ke http.device. Berfungsi melakukan restart ke http. E. Test FTP connection by FileZilla. FileZilla adalah software bersifat open source yang dipakai untuk melakukan transfer untuk memindahkan data dari atau ke akun web sourcing penggunanya. Next. 2. Do some sharing data from computer Windows to server using FileZilla. Melakukan transfer data ke Ubuntu server dari Windows. Next. Kemudian kita akan memutar
yang telah praktek dari yang kita lakukan.
Baik, mungkin itu sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.